Shalom sahabat jejak Sang Firman, selamat datang kembali dalam ruang teduh ini, sebuah tempat di mana hati kita ditenangkan, pikiran kita dialihkan dari hiruk-pikuk dunia, dan jiwa kita dibawa untuk merenung lebih dalam. Di tempat ini, kita tidak sekedar mendengar, tetapi belajar untuk membuka hati agar diselidiki, agar dibentuk. Sebelum kita mulai perenungan kita, izinkan kami memberikan informasi bahwa suara ini dihasilkan oleh teknologi artificial intelligence agar kita tidak terjebak dalam profil pribadi seorang hamba Tuhan tertentu. Dan biarlah fokus kita hanya kepada firman Tuhan dan remanya yang bisa merubah hati dan hidup kita. Semua video dalam channel Jejak Sang Firman telah melalui perenungan mendalam dan didoakan agar menjadi berkat bagi umat Kristen di Indonesia. Dukung pelayanan kami dengan cara komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Dalam beberapa waktu terakhir, panggung politik Indonesia diguncang oleh sebuah keputusan besar. Sebuah keputusan yang menjadi topik perbincangan di setiap sudut. Dari warung kopi hingga ruang-ruang diskusi para pakar. Presiden memberikan amnesti kepada Bapak Hasto Kristianto dan abolisi kepada Bapak Tom Lembong. Sebuah tindakan yang menghapuskan hukuman dan menghentikan tuntutan hukum. Seketika, mereka yang tadinya menghadapi vonis dan proses hukum, kini bebas. Hutang hukum mereka dianggap lunas oleh otoritas tertinggi di negeri ini. Terlepas dari segala perdebatan politiknya, yang bukan menjadi fokus kita di sini, peristiwa ini menyajikan sebuah gambaran yang luar biasa. Sebuah cerminan, walau hanya bayangan kecil dan tak sempurna, dari sebuah konsep yang jauh lebih agung dan lebih tua dari negara manapun di dunia. Konsep pengampunan absolut. Mari kita pahami sejenak, amnesti adalah penghapusan hukuman bagi yang sudah divonis. Abolisi adalah penghentian tuntutan hukum. Keduanya adalah tindakan anugerah dari seorang penguasa. Tapi, pernahkah kita berhenti dan berpikir bahwa tindakan seorang presiden ini hanyalah gema dari sebuah tindakan pengampunan yang jauh lebih besar, sebuah amnesti ilahi yang ditawarkan kepada kita semua? Pertanyaannya, sudahkah kita memahami dan menerima anugerah terbesar ini? Sebelum kita berbicara tentang pengampunan, kita harus mengerti mengapa kita membutuhkannya. Alkitab, sebagai surat cinta dari Sang Pencipta, memberikan sebuah diagnosis yang jujur tentang kondisi kita. Dalam Roma pasal 3:23 firman Tuhan berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ini bukan kalimat untuk menghakimi, tapi sebuah kalimat diagnosis. Dosa dalam bahasa aslinya, hamartia, berarti meleset dari sasaran. Sasaran itu adalah standar kekudusan Tuhan. Dan karena kita semua pernah meleset, entah dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan, kita semua berada dalam posisi yang sama. Lalu apa konsekuensinya? Roma pasal 6 ayat 23a menyatakan dengan jelas, sebab upah dosa ialah maut. Maut di sini bukan hanya kematian fisik, tetapi keterpisahan abadi dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Inilah vonis yang berlaku universal bagi kita semua. Inilah kasus hukum spiritual yang kita hadapi di hadapan tahta pengadilan yang maha kudus. Disinilah kabar baik itu bersinar paling terang di tengah kegelapan. Disinilah konsep amnesti dan abolisi duniawi menjadi tidak ada apa-apanya. Allah dalam kasih-Nya yang tak terbatas menawarkan amnesti dan abolisi ilahi. Amnesti ilahi adalah pengampunan total atas semua dosa masa lalu kita. Vonis maut yang seharusnya kita terima dihapuskan seluruhnya. Surat hutang dosa kita, seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 2 ayat 14, telah Dia ambil dan dipakukannya di kayu salib. Lunas, tidak bersisa. Saat Tuhan mengampuni, Dia tidak hanya membebaskan, Dia juga melupakan. Lalu ada abolisi ilahi. Ini adalah penghentian tuntutan hukum terhadap kita untuk selamanya. Di dalam kitab Wahyu, iblis disebut sebagai si pendakwa yang siang dan malam mendakwa kita di hadapan Allah. Tetapi karena karya Kristus, semua dakwaan itu kehilangan kuasanya. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 menjadi jaminan kita
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kasus ditutup, tuntutan dihentikan. Namun, pengampunan ini tidaklah murah. Amnesti dari presiden tidak membutuhkan biaya darah, tapi amnesti dari Tuhan harganya adalah darah anaknya sendiri. Keadilan Tuhan menuntut dosa harus dihukum, dan keadilan itu telah digenapi secara sempurna saat Yesus menanggung semua hukuman kita di kayu salib. Di sanalah keadilan dan kasih karunia bertemu. Gambaran ini menjadi lebih kaya lagi saat kita melihat konsep tahun Yobel dalam Perjanjian Lama. Di kitab Imamat pasal 25, Tuhan menetapkan setiap tahun ke-50 sebagai tahun Yobel atau Jubilee Year, sebuah tahun di mana semua riset. Para budak dibebaskan, semua hutang dihapuskan, dan tanah kembali ke pemilik aslinya. Bayangkan sebuah pembebasan dan pemulihan total dalam skala nasional. Tindakan amnesti massal dari seorang pemimpin negara bisa kita sebut sebagai Yobel politik. Dan inilah yang luar biasa. Ratusan tahun setelah aturan Yobel ditulis, Yesus memulai pelayanannya di dunia. Dalam Lukas pasal 4, ia masuk ke sinagoga, membuka gulungan kitab Nabi Yesaya dan membacakan sebuah nubuatan tentang tahun Yobel rohani. Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu ia menutupnya dan berkata, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus adalah Yobel kita. Dialah yang datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dan menghapuskan utang kita yang tak terhingga. Sahabat Jejak Sang Firman, berita tentang amnesti dan abolisi politik akan berlalu. Tapi kabar baik tentang amnesti ilahi dan tahun Yobel dari Tuhan berlaku untuk selamanya. Pertanyaan refleksi untuk kita hari ini. Jika Tuhan sudah memberikan pengampunan total, mengapa kita seringkali masih hidup di dalam penjara rasa bersalah? Jika Tuhan sudah memproklamasikan tahun Yobel, mengapa kita masih merasa terbebani oleh utang-utang dosa masa lalu? Dan jika kita sudah menerima pembebasan yang begitu besar, sudahkah kita membagikan Yobel kecil kepada orang-orang yang bersalah kepada kita dengan cara mengampuni mereka? Amnesti dari manusia membebaskanmu dari penjara dunia. Tapi amnesti dari Tuhan membebaskanmu untuk kehidupan kekal. Terimalah anugerah itu hari ini. Tuhan memberkati.